Juru kunci yang mengikuti angin. Bab 716. Hal yang sangat membahagiakan, dia ingin menemukan seseorang untuk dibagikan. Tentu saja, pasti Lyota, gadis yang ceroboh itu, atau lupakan saja. Lyota tidak bisa. Jadi, satu-satunya gadis yang bisa berbagi kegembiraan dengannya adalah ibunya yang cantik dan penuh kasih. "Ibu, kamu sedang apa?" Orila mengambil telepon genggamnya dan menelpon ibunya, berkata dengan imut, "Sayang, jam berapa di sana? Tetap terjaga setiap hari. Perhatikan kulitmu akan semakin buruk. Dan kamu tidak akan takut kalau Abang Hansel akan meninggalkanmu." Arila berbicara kalimat itu saja. "Ibu, kulitku seperti ibuku, merah muda dan lembut, tidak akan memburuk." Ini jelas bukan pujian ibunya. Ibunya sekarang sudah berumur dan kulitnya masih tampak lembut seperti di usia 20-an. Mereka berdua pergi bersama dan mereka dikatakan sebagai saudara perempuan. "Apakah masalah antara Abang Hansel terpecahkan?" Sedikit terkekeh dan bertanya dengan lembut. Orila senang berguling-guling di tempat tidur. "Ibu, kamu sangat pintar. Aku belum mengatakan apa-apa. Bagaimana kamu tahu segalanya?" "Karena putriku pintar, jadi aku juga pintar." Mulut gadis ini sangat manis hari ini. Dia pasti dalam suasana hati yang baik. Dia bisa dalam suasana hati yang baik baru-baru ini. Diperkirakan bahwa karena ada Abang Hanselnya, maka dia selalu dalam suasana hati yang baik. "Bu, tidakkah kamu bertanya pada Abang Hansel siapa? Seperti apa dia? Ibu yang luar biasa, bukankah tidak penasaran?" "Tidak peduli siapa dia, tidak peduli seperti apa tampangnya. Selama putriku memilihnya, aku akan mendukungnya." Arila percaya pada kemampuan Orila untuk mengenal orang. Dan dia tahu betapa anak besar itu mencintai bayinya. Lebih penting lagi, fakta bahwa Presiden A menjabat adalah berita hangat di seluruh dunia. Dan Arila tentu sudah melihatnya. Presiden baru terlihat jauh lebih dewasa dan mantap daripada bocah 14 tahun yang lalu. Tetapi dia adalah dia, dan dia masih bisa melihat seperti apa dia jika dia banyak berubah. Ketika Orila masih muda, dia tidak bisa mengingat seperti apa wajah Abang Hansel. Tetapi Arila melihat anak itu begitu lama, dan ingatannya begitu mendalam sehingga dia tidak bisa melupakannya. "Bu, kamu yang paling mencintaiku. Tidak seperti ayahku yang bau. Dia tidak peduli sama sekali dengan Rila. Dia sudah lama keluar, ayahnya masih tidak pernah memperhatikannya. Semakin berpikir, semakin merasa berduka." "Sayang, bukan ayahmu yang bau tidak mencintaimu. Itu karena dia terlalu mencintaimu." Arila menggelengkan kepalanya. Mereka ayah dan anak perempuan yang temperamental sama. Bagaimana bisa Carson keluarganya tidak menyayangi wanitanya? Karena dia terlalu mencintai, jadi dia tidak tahan berada terlalu jauh darinya. "Bu, kalau begitu kamu sibuk saja dulu. Rila harus tidur." Orila tidak ingin melanjutkan untuk membahas ayahnya yang bau yang menyedihkan itu. Menutup telepon, dia masih tidak bisa tidur. Orila membuka aplikasi chat online untuk menemukan seseorang untuk mengobrol. Tetapi di tengah malam, yang dapat menemukan lebih banyak orang. Jadi, dia harus berbolak-balik halaman web dan melihat microblog. Dan pada titik ini, Orila melihat berita mengejutkan. Gempa dengan kekuatan 7,6.
Melihat berita ini, Orila mati rasa dan firasat buruk yang menyerang hatinya. Apa yang Abang Hansel katakan di telepon belum lama ini, yang hidupnya tidak penting, apakah itu terkait dengan gempa bumi? Sebagai presiden suatu negara, sudah sepantasnya dia bergegas kembali untuk berurusan dengan hal besar yang terjadi di negara itu. Tetapi, mengapa dia menyebutkan kematian? Apakah dia akan bersiap untuk bergegas ke daerah bencana? Memikirkan Abang Hansel pergi ke daerah yang dilanda gempa, tangan Orila yang sedang memegang ponsel bergetar dan takut. Setelah gempa bumi, gempa susulan kecil akan sering terjadi, dan gempa susulan mungkin sangat besar, sangat berbahaya untuk memasuki daerah bencana saat ini, dan mungkin ada bahaya bagi kehidupan setiap saat. Tidak, dia tidak bisa melihat Abang Hansel mengambil resiko sendirian. Dia tidak selalu bisa melihatnya aman. Dia tidak bisa tenang. Orila mengklik Kompas, situs-situs berita utama, dan setelah satu putaran penjelajahan, ia menemukan bahwa tim sukarelawan amatir diorganisasi untuk berpartisipasi dalam pekerjaan penyelamatan di daerah bencana. Jenis tim penyelamat organisasi non-pemerintah. Tidak semua jenis personil dapat berpartisipasi. Anggota tim harus memiliki pengetahuan penyelamatan setiap hari. Kebugaran fisik juga harus melewati penghalang dan sebagainya. Orila mempelajari tentang penyelamatan dan penyelamatan diri ini setiap tahun dan telah berpartisipasi dalam banyak pelarian lapangan dan kegiatan penyelamatan diri. Dia percaya bahwa pengetahuan profesionalnya benar-benar berkualitas untuk berpartisipasi. Jadi, dia segera menemukan komputer, menemukan informasi pribadi yang telah dia siapkan, dan segera mengirimkannya ke tim yang dia lihat. Setelah mengirim, harus menunggu personil di sana untuk meninjau. Menunggu adalah hal yang sangat tidak berdaya dan panjang. Orila memanfaatkan waktu ini untuk menyaksikan gempa bumi kota di internet. Dan segera ada berita resmi tentang perjalanan Bapak Presiden ke daerah bencana. Di bawah mikro resmi adalah suara pujian. Kebanyakan orang mengatakan bahwa praktek Tuan Presiden meyakinkan, menghangatkan dan meyakinkan orang-orang di negeri ini. Tetapi ada juga juru kunci di sana yang mencibir dan membuat pertunjukan ketika mereka mengatakan bahwa Presiden telah pergi dan mereka tidak akan melakukan apapun secara substansi sama sekali. Dan ada juga juru kunci melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa Miguel masih terlalu muda dan bahwa dia telah membunuh banyak orang di belakangnya dan meraih kursi kepresidenan. Begitu berita ini keluar, sekelompok netizen yang tidak berpikir panjang dan hanya mengikuti tren mulai menggigit seperti anjing gila. Beberapa orang mengatakan bahwa biarkan dia pergi tanpa kembali, mati di daerah bencana, tidak pernah kembali, dan memberi mereka kedamaian dan harmonis di negara ini. Orila tahu bahwa para netizen ini hanya akan bersembunyi di kegelapan untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka terhadap kehidupan, dan mereka tidak berani melompat keluar untuk bertemu orang-orang. Dia tidak ingin marah dengan anjing-anjing gila yang menggigit ini, tetapi hal ini terkait dengan Abang Hanselnya. Dia tidak bisa diam saja. Abang Hansel pergi jauh ke daerah bencana. Gempa susulan terjadi kapan saja. Dan itu adalah menit ketika hidup dalam bahaya. Pada saat ini, para netizen yang bersembunyi di bayang-bayang berani mengatakan apakah mereka akan membiarkannya pergi atau tidak. Orila sangat marah sehingga dia hampir meledak. Tapi dia dengan cepat tenang mengangkat telepon selulernya dan menelpon nomor yang tidak ingin dia hubungi. Ketika dia menelpon, langsung terhubung, tetapi tidak berbicara. Dia bergumam dan bertanya dengan nada yang sangat tidak ramah.
Baiklah, aku bertanya, apakah kamu masih di kota yang terkena gempa? Apa itu? Ada suara laki-laki di telepon dan suara itu sangat membosankan dan tidak ada sukacita. Sebastian, jangan ganggu orang. Orang ini jahat. Sejak kecil ingin menindasnya. Di depan orang tuanya, tidak untuk mengatakan, tetapi juga berani untuk menghancurkan foto Abang Hanselnya. Orila, ini sikapmu untuk berbicara dengan kakak laki-lakimu. Ada suara laki-laki di telepon dan ketukan keyboard. Dia harus tetap sibuk. Kamu bukan saudaraku. Aku tidak pernah mengakui bahwa Orila ingin menutup telepon dan tidak ingin mendengarkan suaranya. Tetapi ketika dia memanggilnya, dia memiliki sesuatu untuk meminta bantuannya. Jadi, dia harus bersabar menghadapinya. Ada apa? Bilang saja. Yang liriknya adalah dia Abang tahu Hansel bahwa dia mendadak mengambil dia inisiatif buat. untuk memanggilnya terlebih dahulu dan ada sesuatu untuk membantunya. Kalau tidak, Orila tidak akan pernah memanggilnya. Setiap kali dia mengatakan bahwa dia bukan saudaranya, dia tidak akan berdebat dengannya karena dia benar. Dia memang bukan anak kandung keluarga Tanjaya, bukan kakak kandungnya. Dan Orila adalah putri ayah dan ibunya yang paling dicintai. Dia dibesarkan oleh ayahnya sejak usia muda. Ibunya tidak di belakangnya ketika dia masih kecil. Setelah kembali, dia juga mencintai dan merawatnya. Dia adalah favorit dari semua, dan dia terluka oleh orang-orang di tangannya. Dia tidak bisa menganggap saudara laki-lakinya yang datang dari luar. Itu normal-normal saja.